Selamat malam sahabat super dimanapun Anda berada. Sebuah kehormatan bagi saya, Hilbram Dunar, untuk bisa kembali menemani Anda. Mudah-mudahan Anda sedang menikmati akhir pekan yang panjang ini begitu menyenangkan bersama orang-orang yang paling Anda cintai. Mungkin dalam suasana yang sedikit berbeda, di luar kota atau dimanapun itu, mudah-mudahan program ini bisa mendekatkan Anda pada banyak kebaikan. Satu hal yang menarik yang akan saya bahas kepada Anda mengenai episode kali ini, ada sesuatu yang unik. Saya boleh bercerita sedikit ya. Jadi kemarin tiba-tiba Ibu Lina mengirimkan BBM kepada saya. Selamat malam Bu Lina. Bu Lina kirim BBM kepada saya, bilang gini, Mas Hilbram, besok kita syuting pakai jeans ya. Oke. Dan yang Andi Lau ya, gitu. Jadi saya baca tuh BBM lama. Saya mau bahas karena abis itu saya nyetir, jadi nggak sempat saya bahas. Jadi saya, besok ada Andi Lau di Mario Teguh Golden Ways. Kok bisa dadakan gini dan nggak ada beritanya ya? Begitu saya sampai tempat tujuan, saya baru tanya ke Bu Lina, Bu Lina, emang besok ada Andi Lau? Itu loh Mas Hilbram, antara dilema dan galau. Semua orang saya rasa pernah merasakan hal ini. Anda juga mungkin pernah mengalami dilema atau mungkin Anda sekarang ini masih dalam keadaan galau. Bagaimana menyikapinya? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua dan mudah-mudahan kita semua dalam kedamaian dan kesehatan. Kapan kita berhenti galau? Tidak pernah kita berhenti. Tapi kita semua memulai kehidupan ini sebagai ababil. ABG yang labil, ya. Saya bajunya masih ababil. So, malam ini kita bicara mengenai dilema dan kegalauan. Dilema itu macam-macam, ada yang konstruktif, ada yang destruktif. Kita juga melihat bahwa dalam kegalauan, dalam gamangnya rasa karena tidak adanya kepastian. Itu kegalauan. Gamangnya rasa karena tidak adanya kepastian itu kadang-kadang membuat kita meleset dalam kehidupan. Nanti kita bicarakan seberapa jauh kita boleh meleset, seberapa lama kita boleh meleset, dan sebetulnya apakah kita bisa mengambil keuntungan dari perasaan yang menjadi musim di Indonesia, yaitu musim galau. Oke? Terima kasih atas kehadiran Anda. Kita teruskan program ini. Silakan. Sekarang saya akan bahas mengenai asal muasal kalau kita dilema atau kalau kita galau. Biasanya karena keinginan, karena harapan, hopes, karena keinginan kita wish, karena mimpi-mimpi yang belum terwujud, dreams. Tiga hal ini bisa mempengaruhi hati, Pak. Ya. Jadi kacau balau sehingga galau. Bagaimana Pak menyikapinya? Kita lihat dari dilemanya dulu ya, Mas Hilbram. Baru kegalauannya. Dilema itu, kita miliki dilema itu karena kita memiliki pilihan-pilihan yang seimbang. Biasanya dua. Nah, pilihan yang seimbang ini tidak bisa kita ambil salah satunya tanpa mengabaikan yang lain. Padahal dua-duanya penting. Nah, yang menjadikan kita tersiksa sehingga kita merasa gamang karena banyak di antara kita hanya hoping without doing. Hanya berharap tanpa melakukan sesuatu, wishing without acting. Hanya berharap tanpa bertindak dan dreaming without working. Sehingga sebetulnya obat terbaik bagi penyakit hati apapun adalah kesibukan. Orang yang sibuk tidak sempat mengeluh. Ya, kalau Anda mengantuk, cara terbaik menghilangkan rasa mengantuk adalah lari cepat. Tidak ada orang sambil lari cepat sempat mengantuk. Jadi kalau begitu, activity of the body. Bagaimanapun aktivitas badan itu penting. Itu sebabnya bangkitlah, bertindaklah. Nah ini bicara Andi Lau, Jet Li, sudah tahu? Jet Li, Pak. Jelek tapi lincah. Nah, kalau Mario tahu? Mario? Ya, belum. Itu saya. Nah, ada satu lagi, Bruce Lee.
Tapi saya tidak bicara mengenai namanya, saya bicara mengenai sepatunya. Tahu sepatu Bruce Lee yang hitam, kecil, ringan itu? Big Boss, good. Pernah pakai itu? Apa rasanya waktu pakai itu? Ringan sekali, lalu kita bilang, kok nggak ada yang cari gara-gara ya? Iya. Oh, berarti gerakan fisik tetap perlu. Itu sebabnya jangan biarkan orang lama-lama berbicara dengan Anda sambil menggaruk bawah dagunya. Ini artinya dia meragukan Anda. Tuh. Lalu Anda mengatakan sesuatu, dia pegang wajahnya sambil melihat ke tempat lain, berarti tidak percaya. Itu sebabnya kadang-kadang salesman bawa kalkulator. Sebelum tangannya bergerak dikasih kalkulator. Supaya sibuk menghitung. Supaya tidak sempat pegang wajah untuk garuk-garuk bawah. Ya, fisik, perhatikan itu. Istri sedang marah, langsung kita ajak berdiri yuk, dansa. Kalau begitu, acting, doing, working, menyelesaikan masalah-masalah hati. Itu. Baiklah, langsung saya akan beri kesempatan kepada sahabat super yang hadir di studio Metro TV untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Mario. Angkat tangan Anda yang ingin bertanya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Ahmad Nahid dari Bekasi. Yes. Umumnya Pak Mario, kita kalau dipromosikan dari suatu jabatan kan kita senang. Yeah. Tetapi yang saya alami justru sebaliknya. Hampir 2 tahun ini justru saya mengalami andilau yang bising antara dilema, kemudian galau, bingung dan pusing. Lengkap sekali. Lengkap sekali. Berat Jadi kayaknya, pertanyaan singkat saya begini Pak Mario, adakah barometer atau indikasi kita berani melakukan keluar dari pekerjaan untuk merintis entrepreneur atau wira swasta? Sambil mungkin kita di pekerjaan sudah merintis juga begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tebak kalau begitu. Kata yang saya tulis ini apa? Dimulai dengan G, A, apa? Gaji. Galau. Jangan terlalu galau, oke? Gaji. Apakah kekayaan Tuhan terbatas? Apakah Anda sudah meminta banyak? Jangan cari masalah. Ya? Minta yang banyak. Oke, sekarang pertanyaan saya. Permintaan Anda, apakah jumlahnya lebih besar daripada gaji Anda? Ya. Sudah tahu kenapa rezeki kita terbatas? Karena mempertahankan gaji. Gaji itu ada batasnya. Rezeki Tuhan tidak. Permintaan Anda besar. Keberanian Anda kecil sehingga membatasi diri sendiri. Pantas galau. Doanya banyak. Mintanya banyak, rencananya banyak. Banyak diantara kita sudah belanja sebelum dapat rezeki. Iya toh? Dengan ngakali perusahaan kredit card. So kalau begitu, jangan batasi Tuhan dengan membatasi sumber pendapatan. Itu sebabnya keberanian itu, Pak, itu tanda dari iman. Kalau kita beriman, kita berani. Rezeki Tuhan tersebar dimanapun, bukan dari tempat itu saja. Dan melalui cara-cara yang banyak. Tidak usah kita pandai, Pak. Kita banyak minta maaf sama Tuhan saja, ada rezeki datang dari sudut yang kita tidak tahu. Kenapa? Orang minta maaf, kok rezekinya lebih baik? Karena orang baik tidak salah, rezekinya baik. Nah, kita banyak salah dulu. Maka minta maaf, supaya kita kembali ke kualitas yang rezekinya baik. Tanpa menjadi pandai pun, orang yang lebih dekat kepada Tuhan, rezekinya lebih baik. Apalagi memberanikan diri, mencoba tidak membatasi rezeki. Besok resign.
Rasanya banyak sekali pemimpin-pemimpin perusahaan yang agak deg-degan malam hari ini. Takut kalau hari Selasa begitu kembali bekerja, kok banyak surat resign di meja saya. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali bersama Pak Mario. Tentunya kita di Mario Teguh Golden Ways. Saya Hilbram Dunar, Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways, Andilau, antara dilema dan galau. Kalau galau, biasanya itu oleh mereka-mereka yang masih muda, Pak Mario. Ya, masih muda dan biasanya kegalauan itu disebabkan oleh rasa percaya diri yang kurang. Mungkin tidak terlalu ganteng, tidak terlalu cantik, melihat ada orang lain yang jauh lebih ganteng, yang jauh lebih cantik. Saya mengerti penderitaan Mas Hilbram. Terima kasih Pak, sudah menerima kode dari saya. Apa yang harus dilakukan Pak dengan hal seperti itu? Anak-anak muda, saya mengerti sekali perasaan anak muda yang tidak tampan. Iya tahu, anak-anak SMP, SMA itu mudah galau melihat temannya yang lebih tampan, lebih cantik, lebih rupawan. Sedangkan dia melihat ke cermin itu, dia bilang, my God, gini masih hidup. Iya. Yuk sekarang saya yang tanya. Yang nanti pada usia matang, mapan, dewasa, yang berhasil, rata-rata, yang wajahnya jelek-jelek atau yang tampan? Yang mana? Yang Anda lihat di televisi itu loh. Yang jelek-jelek. Tuhan itu maha adil. Yang jelek-jelek dikompensasi dengan masa matang yang berhasil. Logikanya. Oke? Orang-orang yang tampan, ini logikanya. Itu bukan karangan kosong. Orang-orang yang tampan versus orang-orang yang jeye. Nggak sampai hati, Pak bilang. Yang jeye, yang ugly, atau yang JB. Amit-amit jabang bayi. Nah, yang tampan ini loh, untuk jadi ketua OSIS, berupaya nggak dia? Tidak, tidak. Untuk jadi komandan di marching band, tidak. Ya, so easy, gampang. Nah yang jaya ini loh, harus loncat-loncat, teriak-teriak, gitu, supaya diperhatikan orang. Orang-orang jelek upayanya lebih banyak berlatih, lebih banyak berdoa. Iya toh? Ya Bapak setuju dengan saya, ya? Ya. So, Tuhan, kalau istilahnya ini, kalau Anda dipaksa berdoa oleh Tuhan dengan cara dijeyekkan, nggak apa-apa, ikhlas saja. Jadi siapapun yang sekarang merasa wajahnya jelek harus berharapan baik. Ya, nah yang tampan hati-hati. Karena pekerjaan untuk orang tampan di masa depan itu sedikit sekali. Ada umurnya, ada batas untuk jadi presenter yang keren. Ya. Tapi untuk menjadi host Golden Ways kan tidak harus keren. Karena untuk menjadi pembicara publik seperti saya, tidak boleh terlalu tampan. Karena kalau terlalu tampan orang bilang gampang gitu. Jadi seperti saya tidak boleh lebih tampan lagi. Nah, berarti kegalauan Anda mengenai penilaian tentang diri Anda itu hanya sudut pandang. Karena Anda memilih melihat sudut yang menggalaukan. Kalau gitu alihkan sudut pandang Anda. Kalau Anda yang Anda lihat baik, Anda akan berpersepsi baik tentang kehidupan dan mudah-mudahan dengannya lebih bersemangat. Itu.
Saya mau komentar tapi kok rasanya gimana gitu ya. Baik, kalau begitu saya akan langsung menerima telepon. Sepertinya sudah ada yang menghubungi ke Metro TV. Halo, selamat malam. Halo. Malam. Ya, selamat selamat malam malam. Ibu. Dengan siapa? Silakan. Halo, malam. Ya, selamat malam Ibu. Dengan Anggi ya? Ibu? Dengan Anggi ya? Ibu Anggia. Silakan Ibu. Iya. Anggi ya? Yes Ibu Anggia. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam Ibu. Salam super. Salam super. Saya mau nanya, Ya. seberapa besar peran penting Andi Lau di kehidupan para remaja sehingga mereka tuh selalu datang? Super sekali. Ini pertanyaan yang baik sekali. Bisa langsung dijawab ya? Silakan Pak Mario. Terima kasih. Ayo, Anda yang pilih ya. Saya gambarkan dua kondisi, lalu pilih yang mana yang galau, yang mana yang gelisah. Ini ada satu pribadi, ini ada satu pribadi yang lain, yang satunya begini, oke? Yang satunya begini. Oke, dua-duanya G. Yang galau yang mana? Ini galau, ini gelisah. Yang mengindikasikan gerakan keluar. Yang gelisah. Galau itu menikmati kebingungan. So, kalau Anda merasa galau, ubah tenaganya dari menikmati kesedihan, meratapi ketidakberuntungan menjadi aku harusnya bisa. Aku mau seperti itu. I can do that. Lihat, dia, apa bedanya dia dengan aku? Harus tanya begitu loh Pak. Lihat di televisi lalu katakan, kini kok jadi itu, aku bisa. Lalu lakukan sesuatu. Gelisah itu mengindikasikan ketidaksabaran untuk meninggalkan satu keadaan. Kegalauan itu memperpanjang keluhan. Itu. Dan kalau Anda sekarang ini merasa Anda dalam kondisi yang nyaman-nyaman saja, tidak gelisah, tidak galau, tidak dilema, Anda coba lihat polling yang sudah disiapkan oleh Pak Mario berikut ini. Ini dia pollingnya. Anda sedang berada di persimpangan antara dua pilihan pekerjaan. Yang manakah yang Anda pilih? Yang A, pekerjaan yang membayar tinggi tapi membosankan dan tidak bermasa depan. Sedangkan yang B, pekerjaan yang tidak membayar sama sekali tapi melayani bagi kebaikan banyak orang. Dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menentukan pilihan. Harus milih ya, A atau B. Silakan Anda ambil alatnya. Lalu Anda tentukan pilihan sekarang A atau B. 5, 4, 3, 2, jangan lama-lama mikirnya Mas. 1, kita berikan tepuk tangan untuk pilihan Anda. Seperti apa hasilnya akan sama-sama kita bahas sebentar lagi hanya di Mario Teguh Golden Ways. Mungkin Anda juga merasakan dilema melihat polling yang tadi sudah disiarkan kepada Anda dan Anda sudah menentukan pilihan. Saya harap karena kita akan bahas seperti apa sebenarnya pilihan yang paling tepat ya. Pollingnya sekali lagi adalah ini. Anda sedang berada di persimpangan antara dua pilihan pekerjaan, yang manakah yang Anda pilih? Yang A adalah pekerjaan yang membayar tinggi tapi membosankan dan tidak bermasa depan, sedangkan yang B pekerjaan yang tidak membayar sama sekali tapi melayani bagi kebaikan banyak orang. Perbandingannya adalah 29% berbanding 71%, Pak Mario. Kita berikan tepuk tangan untuk Anda yang sudah menentukan pilihan Anda. Yang 71%, siapa? Mas Hilbram, ambil pilih, ambil mikrofonnya. Yang 71%. Mengapa Anda memilih B?
pekerjaan yang tidak membayar sama sekali. Silakan berdiri, Ibu. Tapi melayani bagi kebaikan sesama. Mengapa Anda pilih itu? Kalau kita It's okay. Iya. Ya. Kalau kita bisa melayani bagi kebaikan banyak orang, insya Allah bisa bermasa depan dan mendapatkan gaji yang tinggi. Sudah diberitahu tidak ada gaji loh ya. Iya, Sudah ya? sudah. Oh. Gaji yang tinggi bukan berarti berupa uang, tapi bisa yang lain. Betul sekali. Sekarang terima kasih. Siapa lagi tadi? Saya butuh laki-laki. Ini. Anda pilih B, mengapa? Saya pilih B, Pak. Karena mungkin kita tidak digaji oleh pekerjaan kita yang saat ini, tapi kita bisa digaji dari tempat yang lain. Itu Karena pekerjaannya kita tidak melayani mengizinkan- bagi kebaikan banyak orang. Good. Pekerjaannya tidak mengizinkan pekerjaan lain kecuali itu loh, Pak. Anda tetap pilih B? Ya, saya tetap pilih B, Pak. Sudah menikah? Sudah. Anak-anak makan apa? Saya punya yang punya segalanya, Pak. Maksud saya, Apa maksudnya? Punya segalanya, Pak. saya punya yang mempunyai segalanya. Jadi saya nggak Tuhan. perlu takut. Ya, betul. Oh iya. Oke, kalau gitu sebentar. Satu lagi, saya butuh satu lagi. Siapa tadi? Pria juga. Saya ingin pria. Anda, Pak. Yuk, silakan. Mengapa Anda pilih B? Ya, kalau seandainya saya memilih untuk melayani banyak orang kan, berarti yang membayar saya bukan manusia. Berarti membayar saya kan langsung dari Allah gitu. Jadi semuanya karena untuk kebaikan. Jadi Allah langsung memberikan rezeki kepada saya, pasti itu lebih besar dari pekerjaan yang membayar lebih tinggi. Kalau ada uang Rp1.000 untuk makan anak atau untuk disumbangkan, Anda pilih yang mana? Untuk makan. Untuk makan. Nah, Rp1.000 saja Anda tidak punya. Jadi, Andi Lauto sudah mulai. Sekarang kalau begitu saya minta yang A. Yang A. Siapa? Mas Ilbram pilihkan. A. Mengapa Anda pilih A? Selamat malam Pak Mario. Yuk, Saya selamat pilih malam. A karena there is no free for lunch, Pak. There is no free lunch. Yes. Tidak ada makan siang yang gratis. Betul. Sebetulnya bisa, Pak. Anda makan siang asal lari Anda cepat. Anda pilih itu meskipun tidak ada masa depan. Betul, Pak. Kenapa? Karena dengan pembayaran yang tinggi itu, memang masa depan itu bukan buat saya, tapi buat orang-orang yang saya cintai. Oh, super. Bagus. Jadi pembayaran itu akan saya gunakan untuk pendidikan, untuk beli rumah, mobil, untuk kebahagiaan istri saya. Super sekali. Ada dua kata penting, membosankan dan tidak ada masa depan. Sahabat-sahabat saya yang super, tidak ada pekerjaan yang membosankan kalau orangnya tertarik kepada dirinya. Dimanapun dia bekerja, kalau dia tertarik kepada dirinya, pekerjaan ini adalah sarana untuk mencapai kemampuan yang lebih besar. Masa depan itu bukan masa depannya pekerjaan. Masa depan itu masa depan pribadi kita. Sehingga tidak ada masa depan dari perusahaan yang pendek yang bisa membatasi masa depan kita. Jadi, pilih pekerjaan yang membayar. Anda bekerja untuk orang lain tanpa bayaran itu setelah mampu. Bagaimana mungkin Anda menasihatkan keberhasilan kalau Anda sendiri belum berhasil? Gitu? Carilah uang yang banyak. Gini caranya. Bapak sendiri punya. Lah ya itu aku mau utang. Jadilah bukti dari keefektifan pendapat Anda sendiri. Orang yang bisa lantang mengutarakan pendapat harus sudah membuktikan pendapat itu dalam kehidupannya. Saya khawatir sekali dengan anak muda yang pengetahuannya sempit tapi cepat mengharamkan yang diyakini orang lain. Kalau dia demikian benar, kenapa hidupnya masih susah? Itu pertanyaan yang kejam sekali, tapi kadang-kadang harus ditanyakan. Kalau kamu demikian benar, kenapa hidupmu masih sulit?
Kenapa kamu menghujat orang-orang baik yang hidupnya lebih baik yang harusnya kamu pelajari cara-caranya? So kalau begitu, pilih A. Jadilah pribadi yang berhasil dulu. Di dalam proses itu pun Anda sudah melayani banyak orang. Sebetulnya. Itu. Super sekali Pak. Apakah sesuai dengan jawaban Anda? Saya tidak tahu. Saya beri kesempatan kepada sahabat Super untuk bertanya di sini. Ya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Mario. Waalaikumsalam. Saya Indah dari Jogja. Dari Jogja. Ya. Oke, saya mau bertanya, ketika kita berada dalam dilema antara mengejar cinta atau mengejar cita-cita, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Cinta. Cita. Cita. Bagaimana kalau cita-citanya itu cinta? Cita-cita, banyak orang memisahkan antara agama dan kehidupan. Dia memisahkan waktu untuk Tuhan dan waktu untuk dirinya. Dan waktu untuk cita-cita dan cinta. Tidak ada pemisahan. Kehidupan ini for love, karena without love there is no life. Kan awalnya cinta orang tua kepada kita. Anak yang tidak menghayati keindahan cinta ibunya, sulit mengenali cinta orang lain. Sulit memberikan cinta. Karena cinta itu tidak bisa dipaksakan kan, ya? Cinta itu datang kepada orang yang pantas untuk mencintai dan dicintai. Sehingga, jangan lagi kita bingung antara cinta dan cita-cita. Jadilah pribadi dengan cita-cita yang tinggi. Dengan cara hidup yang pantas dicintai oleh sebaik-baiknya belahan jiwa. Jangan pernah katakan, aku mencari pria yang mau menerimaku apa adanya. Tahu nggak? Pria itu ada, namanya pria seadanya. Karena kalau yang Anda harapkan pria yang hebat, dia menuntut Anda hebat. Ya. Jadi jangan pernah mengeluh seperti itu. Aku ingin dia menerima aku apa adanya. Terus dia bagaimana? Dia harus hebat dong. See? So kalau begitu jangan lagi pisahkan waktu untuk Tuhan dan waktu untuk kita. Waktu itu sama, semua waktu untuk Tuhan. Apakah ada bagian dari kehidupan kita ini yang tidak untuk patuh kepada Tuhan? Jadi kalau begitu, jangan pisahkan cinta dan cita-cita. Hiduplah sebagai pribadi yang pantas dicintai oleh seindah-indahnya belahan jiwa. Itu. Dan juga semoga cinta Anda pada program ini bisa selalu mendekatkan Anda kepada cita-cita apapun itu dalam kebaikan. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Begitu banyak pertanyaan yang ingin diberikan kepada Pak Mario Teguh, bukan hanya dari sahabat Super yang hadir di studio, tapi dari mana saja. Untuk itu kami mempersilahkan kepada Anda yang mempunyai kesempatan untuk langsung bertanya seperti dalam tayangan berikut ini. Halo Pak Mario Teguh, nama saya Desi, saya mahasiswi Salam Super. Iya, di sini saya mau cerita kalau misalkan di keluarga saya itu lagi ada masalah, ibu sama bapak saya lagi ada konflik. Tapi di sini masalah ini udah cukup lama. Setiap kali saya ngelihat ibu sama bapak saya tuh berantem, tapi saya di sini cuma bisa diem aja. Karena saya bingung, saya harus kayak gimana. Dan saya nggak mau ikut campur urusan mereka. Tapi semakin hari saya capek, saya ngeliat ayah sama ibu saya berantem terus. Sampai akhirnya saya masuk ke masalahnya dia. Tapi ibu saya malah berpikiran lain.
dikira ibu saya ikut campur urusannya mereka. Saya menambah-nambahin masalah mereka berdua. Saya sebagai seorang anak, saya cuma mau orang tua saya tuh nggak ribut-ribut terus, karena saya kasihan ngeliat adik saya yang aktivitasnya sangat terganggu. Apalagi adik-adik saya masih sekolah, dia masih butuh keluarga yang benar-benar bahagia. Dan saya juga kangen sama masalah-masalah, sama kenangan-kenangan saya dulu. Saya bisa pergi bareng sama orang-orang tua saya, tapi sekarang udah nggak bisa. Saya di sini mau nanya sama Bapak Mario Teguh, biar saya dapat solusinya. Saya harus bagaimana dan saya harus gimana cara menyikapi masalah ini, biar orang tua saya nggak berpikiran kalau saya cuman ikut campur dan nambah-nambahin masalahnya mereka. Terima kasih buat Bapak Mario Teguh. Salam super. Silakan Pak Mario. Ada Desi yang baik hatinya, kita semua di studio mendoakan bagi kedamaian di keluarga Anda. Tapi begini ya, take some responsibility, ambil tanggung jawab. Jadilah anak yang berhasil, yang baik, sehingga orang tua Anda akan merasa, it's not all that bad. Enggak jelek-jelek amat. Mungkin mereka bertengkar, itu cara mereka untuk mencintai. Ada seorang anak kecil bawa boneka yang putus tangan kirinya, kaki kanannya putus, kepalanya sudah hampir putus, dipegang, melihat suami istri di atas balkoni bertengkar kasar sekali. Anak kecil ini senyum melihat, lalu yang di atas marah melihat anak kecil, tidak sopan melihat orang, dia bilang, enggak, itu indah sekali, kalian masih bisa bertengkar, aku tidak punya ibu dan papa. Aku kalau mau marah bertengkar sama siapa? Itu cara kalian untuk mencintai, teruskan. Bisa bertengkar dengan istri, itu masih berkah. Betul? Pikirkan itu. Nah, sebagian di antara kita tidak mensyukuri keberadaan satu sama lain, sehingga lebih mementingkan siapa yang benar dan siapa yang salah, bukan kedua-duanya membenarkan keadaan. So, anaknya harus berhasil, harus hebat. Jadi anak yang orang tuanya dipuji karena anaknya. Sehingga orang tuanya bilang, kita mungkin bertengkar, mungkin sebentar, nggak terlalu jelek ya. Buktinya anak kita jadi orang besar, jadi orang baik. Itu saja dulu. Jangan berfokus memperbaiki mereka saja, tidak bisa memperbaiki sikap mereka, apalagi anak-anaknya. Anaknya saja menjadi orang yang hebat. Kan pada akhirnya, setiap orang hanya bertanggung jawab tentang dirinya sendiri. Gitu. Pak Mario, dalam jalan menuju menjadi orang yang hebat, Pak, kadang-kadang kita membuat sebuah target tepat di depan kita. Dalam perjalanan kita tahu bahwa ternyata mulai meleset dari target yang kita tuju. Apa yang harus dilakukan? Oke, Mas Hilbram, sahabat-sahabat saya. Mungkin nggak ada anak muda salah pilih pacar? Mungkin salah pilih guru les. Mungkin salah makan. Sangat mungkin. Nah kan? Salah bergaul. Sangat. So, a little of, salah sedikit, itu tidak apa-apa bagi anak muda. Yang tidak boleh, a little of for 10 years. 10 tahun salah sedikit, itu besar loh bedanya. 3 derajat. 3 derajat. Jarak 1 meter tidak beda banyak. 3 derajat alfanya tidak beda banyak, tapi coba 3 kilometer. Kesalahan pada anak muda tidak apa-apa. A little off is okay. Tapi jangan 10 tahun. Segeralah berubah. Jangan gunakan pengaruh-pengaruh yang tidak baik untuk kita. Kalau Anda ingin sehat, hentikan hal-hal yang bisa merusak kesehatan. Kalau Anda ingin mapan secara ekonomi, mulailah menjadi pribadi yang pantas dipekerjakan. Itu. Super, terima kasih Pak Mario. Jawabannya. Giliran Anda yang ingin bertanya. Silahkan, siapa? Iya, silahkan Ibu. Saya mau bertanya, saya Hanifah dari Bandung. Mau dari bertanya. Bandung.
biasanya kita merasakan galau atau dilema itu ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak menyenangkan. Namun terkadang juga kita merasa galau ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sebenarnya menyenangkan keduanya ataupun lebih itu menyenangkan bagi kita. Sebenarnya bagaimana langkah bijak kita untuk menghadapi masalah tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Bu Hanifah. Sahabat-sahabat saya yang super, rasa takut kita untuk salah menjadikan kita lebih sering salah daripada betul. Saya ulangi ya. Rasa takut kita untuk salah lebih sering menjadikan kita salah daripada betul. Orang yang tidak takut salah lebih sering betul. Dan waktu salah pun dia ketawa. Ayo, pilih yang mana? Oke. Test your luck. Uji keberuntungan Anda. Masukkan diri Anda dalam masalah. Oke. Mumpung muda. Kalau salah itu gampang dimaafkan. Gitu? Loh ini kok saya suruh fotokopi kok dimasukkan ke mesin penghancur kertas. Dia bilang, oh ini penghancur kertas toh. Mereknya sama, modelnya mirip Pak. Maklum anak muda. Ya, jadi kalau begitu, buatlah banyak kesalahan bukan untuk niat merugikan orang lain. Karena kesalahan yang merugikan orang lain itu dosa. Dan itu di semua umur tidak boleh. Tetapi salah karena proses untuk menjadi benar itu terpuji. Lebih mulia orang yang melakukan kesalahan daripada orang yang betul karena tidak pernah mencoba. Orang yang betul karena tidak mencoba itu tidak ada, selalu salah. So, test your luck, lakukan sesuatu. Lebih baik mendekati kesalahan daripada menjauhi kesalahan, karena salah dan benar itu dekat tempatnya Pak. Ibu hanya bolak-baliknya koin. Tuh. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Andi Lau akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Di dalam kehidupan, kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu sehingga kita tentunya bersyukur. Tapi ada juga tindakan yang menginginkan lebih, sehingga mungkin yang terjadi adalah lawannya dari bersyukur, yaitu menjadi tidak bersyukur. Apakah begitu keadaannya, Pak Mario? Super Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Apa lawan dari syukur? Disyukurin. Lawan dari bersyukur apa? Tidak bersyukur. Bukan. Orang tidak bersyukur itu mungkin bukan niatnya tidak bersyukur, tapi dia tidak tahu. Sehingga begitu diingatkan dia langsung bersyukur. Oke, kan tidak dosa kalau dia tidak tahu. Nah, lawan dari syukur adalah sinis. Dinasehati dibilang, teori. Dinasihati bilang, tidak semudah omonganmu. Nah, kalau yang menasihati itu menggunakan firman Tuhan. Sebetulnya kan dia bilang, hidup ini tidak semudah omongan Tuhan. Begitu toh? Pantes dia kualat. So, kalau begitu, hati-hati dengan sinis. Orang sinis tahu benar pun disinisi. Orang sinis menolak masuk ke wilayah terang. Dia berada di wilayah gelap, membenci kegelapan, tapi menghujat cahaya. Orang sinis itu dosa sekali. Karena dia termasuk yang ditanya oleh Tuhan, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Karena nasihat untuk kebaikan kita itu ada dalam jangkauan kita. Ada di Mario Teguh Facebook, ada di Golden Ways, ada di para ustadz, pendeta, dan guru-guru kita. Lihat. Bantuan ada di dalam jangkauan kita. Mengapa kita melihat yang jauh-jauh mensyaratkan yang mudah agar kehidupan kita mudah? Jangan menggunakan kelemahan hidup untuk menghujat orang lain.
Karena itu sama dengan mempermanenkan penderitaan. Itu. Terima kasih Pak Mario. Boleh kita masuk kepada kesimpulan program ini? Sudah di kesimpulan ya. Cepat sekali. Gini, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Pernah Anda dengar perkataan begini? What you don't know won't hurt you. Yang tidak Anda ketahui tidak akan melukai Anda. Iya, pernah dengar begitu? Salah. What you don't know will hurt you. Yang tidak Anda ketahui akan melukai Anda. Main-main di sungai sedang ada banjir bandang, nggak tahu toh? Teruskan. Terus ada lagi yang mengatakan, ignorance is bliss. Tidak tahu itu mendamaikan. Illusion of bliss. Hanya ilusi dari kedamaian. Orang yang tidak tahu menderita. Karena orang yang tidak tahu sudut pandangnya terbatas. Sudut pandang yang terbatas mengakibatkan dia hanya melihat yang jelek-jelek. Padahal kehidupan ini indah. Kehidupan memang tidak mudah, tetapi itu filter. Kehidupan itu membuat kita harus bekerja keras untuk menjadi pribadi yang pantas dimuliakan. Dilemanya, utamanya dua. Kita itu hanya disuruh memilih penderitaan karena disiplin atau penderitaan karena penyesalan. Apabila Anda tidak disiplin, Anda akan menderita dalam penyesalan. Itu. Terima kasih. Kita sampai pada ujung program ini. Dan seberapapun Anda ngefans dengan Andi Lau, mudah-mudahan Andi Lau yang dibahas di program ini berupa dilema dan galau tidak Anda rasakan, dan Anda bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tegas, dan lebih berani untuk mendapatkan kebaikan. Saya Hilbram Dunar, terima kasih Pak Mario, kita bertemu lagi di Mario Teguh Golden Way.